Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prayoga. Saya berasal dari kelas D5, 5D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengeluaran negara. Pengertian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program di mana pengeluaran itu ditujukan untuk mencapai pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Teori pengeluaran negara menurut Wagner, berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar biasa terjadi menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merebet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lainnya. Pengeluaran pemerintah pusat. Belanja daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan serta pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian, negara, atau lembaga pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. A. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran. B. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi. C. Belanja pemerintah pusat menurut jenis lainnya, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, dan bantuan sosial. Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri. Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk dalam rangka menambah aset tetap dan aset lainnya. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membayar kewajiban atas pengguna pokok utang baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Subsidi adalah sebuah pembayaran oleh pemerintah untuk produsen, distributor, dan konsumen bahkan masyarakat dalam bidang tertentu. Contohnya, subsidi mendorong penjualan ekspor, subsidi beberapa bahan pangan untuk mempertahankan biaya hidup. Belanja hibah pemerintah dalam pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari pemerintah kepada BUMN, pemerintah negara lain, lembaga, organisasi internasional, pemerintah daerah, khususnya pinjaman atau hibah luar negeri yang terus hibahkan ke daerah yang tidak perlu dibayar kembali. Bantuan sosial yaitu transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan di bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan pangan. B. Pengeluaran pemerintah negara.
Pengeluaran pemerintah negara terdiri atas pengeluaran belanja bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan terdiri atas 3 macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin yaitu pembelian yang dilakukan secara waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam posisi diantaranya yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja perjalanan, dan belanja pemeliharaan, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasi lainnya. Yang kedua itu belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pengeluaran pemerintah daerah. Belanja daerah adalah belanja yang dibagi-bagi ke pemerintah daerah untuk kemudian masuk ke dalam pendapatan APBD daerah yang bersangkutan. Belanja pemerintah daerah meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otoritas khusus. Dana bagi hasil atau DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum adalah sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, provinsi, atau kabupaten kota di Indonesia setiap tahunnya sebagaimana pembangunan. Tujuan dana alokasi umum adalah sebagai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah otonom dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum terdiri dari dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Dana alokasi khusus adalah anggaran pendapatan dan belanja negara kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana alokasi khusus termasuk dana perimbangan di samping dana alokasi umum. Macam-macam pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsi pemerintah. Yang pertama itu pengeluaran pertahanan keamanan, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pengeluaran bidang sosial, pengeluaran bidang politik, pengeluaran bidang hukum. Pengeluaran negara dan pengaruh terhadap perekonomian adalah beberapa faktor perekonomian umumnya itu terpengaruh oleh besar kecilnya pengeluaran negara, antara lain yaitu di sektor produksi. Di sektor produksi, pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor produksi barang dan jasa. Yang kedua, sektor distribusi. Pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor distribusi barang dan jasa. Misalnya, subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati barang dan jasa yang dibutuhkan. Misalnya pupuk, BBM, dan pengeluaran pemerintah untuk biaya pendidikan SD, SLTA membuat masyarakat kurang mampu dapat menikmati pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga, konsumsi masyarakat. Di sektor konsumsi masyarakat, pengeluaran negara secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap sektor konsumsi masyarakat atas barang dan jasa. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi, tidak dapat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu
dapat menikmati suatu barang dan jasa. Yang keempat, sektor keseimbangan perekonomian. Untuk mencapai target-target peningkatan PDB, pemerintah dapat mengatur alokasi dan tingkat pengeluaran negara. Misalnya dengan mengatur tingkat pengeluaran negara yang tinggi. Pemerintah dapat mengatur tingkat employment menuju full employment. Apabila target penerimaan tidak memadai untuk membiayai pengeluaran tersebut, pemerintah dapat membiayai dengan pola defisit anggaran negara. Baiklah, itulah penjelasan tentang pengeluaran negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.